Selamat datang di Nanti Malam, tempatnya kisah-kisah mistis dan dunia pesugihan yang jarang terungkap. Di sini, kita akan menelusuri lorong-lorong gelap kehidupan manusia, di mana doa, kutukan, dan makhluk gaib saling bertemu. Malam ini, saya ingin membawa kalian ke sebuah cerita nyata dari pinggiran desa, di tengah sawah yang sunyi dan sepi. Tempat di mana hujan bukan sekadar air, tapi juga pembuka tirai dunia lain. Kisah ini tentang Aris, seorang penjual angkringan malam yang setiap harinya mengayuh gerobaknya di tepi jalan persawahan. Dagangan sederhana, nasi kucing dan teh panas, menjadi saksi bisu kehidupan malamnya. Tapi siapa sangka, hujan yang turun tiap malam membawa lebih dari sekadar air dan dingin. Ada yang menunggu di sana, di antara kabut sawah yang menelan cahaya lampu gerobak. Sosok itu, pocong, diam, basah kuyup, menatap tanpa berkedip, mengikuti setiap gerak Aris. Kalian mungkin berpikir, ini cuma cerita horor biasa. Tapi percayalah, setiap tetes hujan, setiap langkah di tanah basah, dan setiap suara gemerisik daun bisa menjadi pertanda bahwa dunia gaib sedang mengintai. Malam ini, kita akan merasakan sendiri bagaimana Aris menghadapi teror yang datang setiap hujan. Bagaimana ketakutan itu membungkus tubuhnya, dan bagaimana nasibnya perlahan-lahan terseret dalam pusaran kegelapan. Di Nanti Malam, kita tidak hanya mendengar cerita, kita ikut merasakan dinginnya malam, mendengar desah angin yang membawa bisikan gaib, dan melihat silut-silut yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap episode adalah perjalanan menembus batas realita di mana legenda lokal dan pengalaman mistis bercampur, membentuk kisah yang mencekam, tapi tak bisa kita lepaskan. Jadi, siapkan diri kalian, tutup pintu dan jendela, nyalakan lampu temaram, dan biarkan hujan menemani kita menyusuri kisah teror setiap malam hujan. Pocong itu datang ke engganku di tengah persawahan. Malam ini, kita akan melihat bahwa dunia gaib itu nyata. Aris sudah menunggu di gerobaknya, tapi apakah kita juga siap menghadapi apa yang menunggu? Karena di Nanti Malam, rasa takut bukan hanya cerita, tapi pengalaman. Aris menyalakan lampu kecil di gerobak angkringannya. Lampu itu memantul samar di gerobak kayu yang sudah dimodifikasi seadanya, memunculkan bayangan panjang di tanah yang basah karena hujan gerimis yang mulai turun. Aroma tanah basah bercampur, wangi rempah dari gorengan dan teh panas yang baru diseduh memenuhi udara malam. Ia menata dagangan dengan teliti, memastikan setiap piring nasi kucing tersusun rapi, gorengan hangat tersaji, dan teko teh panas siap dihidangkan. Tangan Aris sedikit gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ada perasaan aneh yang mulai merayap perlahan di dadanya. Semoga malam ini banyak yang mampir, gumamnya sambil mengelap meja kayu yang basah, menepis rintik hujan yang jatuh. Dari atap plastik gerobak, ia menatap ke sekeliling, ke sawah yang membentang luas di kiri kanannya, diterangi remang lampu jalan yang jauh di kejauhan. Suasana sepi itu membuat hati Aris sedikit berdebar, tapi ia mencoba menghibur diri. Wajarlah, namanya juga jualan malam, bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan rasa takut yang belum jelas sumbernya. Di pinggir sawah, hanya terdengar suara katak bersahutan dan gemerisik daun yang digoyang angin hujan. Udara dingin menusuk kulit, membuat bulu kuduk Aris meremang. Ia menarik napas panjang dan meneguk teh panas yang membuat tubuhnya sedikit hangat. Tapi kehangatan itu tidak lama, karena tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sosok putih berdiri tegak di tengah sawah, diam seperti patung. Awalnya Aris mengerjap-pengerjap, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma bayangan atau orang yang lewat. Itu pasti cuma orang lewat kali, pikir Aris sambil mengalihkan pandangan, mencoba menenangkan diri. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. Sosok putih itu tetap di sana, tidak bergerak sama sekali, hanya menatap ke arahnya dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa. Rasa dingin yang menusuk kini mulai merayap ke tulang, bukan sekadar karena hujan, tapi karena perasaan tidak nyaman yang semakin mencekam. Jam demi jam berlalu. Aris duduk di bangku kayu sambil mengaduk teh panas di gelasnya. Hujan mulai deras, tapi sosok itu tidak hilang. Ia tetap berdiri, diam, menatap gerobak angkringan dan Aris. Setiap kali Aris menoleh, sosok itu seolah mengikuti gerak matanya. Hati Aris mulai berdegup kencang. Ia mencoba berpikir logis.
tapi rasanya sulit. Mungkin cuma bayangan Kuma bayangan. Ia bergumam lirih, berusaha menenangkan diri. Aris merasa ada yang salah. Udara malam tiba-tiba terasa lebih pekat, lebih berat dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah yang bercampur bau anyir. Tapi Aris tidak bisa memastikan dari mana. Sesekali terdengar suara langkah halus di antara rintik hujan. Tapi setiap ia menoleh, tidak ada apa-apa selain sawah yang basah dan lampu gerobak yang temaram. Ia mencoba menyalakan rokok, berharap asapnya bisa mengusir rasa takut. Tapi sebelum ia sempat menghisap, suara gemerisik daun terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Aris menahan napas. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Sopo kui, gumamnya pelan, lidahnya kelu. Hanya sedikit bahasa Jawa yang keluar, spontan karena rasa takut yang merayap. Tapi tidak ada jawaban, hanya rintik hujan yang membasahi bumi, dan suara angin yang menderu di antara tanaman padi. Aris mencoba menyalakan lampu tambahan di gerobak. Ia menggerakkan tangan, menekan saklar kecil, tapi lampu tidak menyala. Sekejap ia merasa panik, tapi kemudian lampu kecil yang pertama masih temaram, cukup untuk melihat sosok putih itu sedikit lebih jelas. Ia mulai bisa melihat kain putih yang menutupi seluruh tubuh sosok itu basah, menempel seperti kain yang diperas air hujan. Sosok itu tetap diam, tidak bergerak, hanya menatap Aris. Aris menelan ludah, tangannya mulai gemetar. Ia mencoba menggerakkan kaki, tapi rasa dingin yang menusuk tubuh membuatnya seolah berat, sulit untuk bergerak. Iki, aku kudu njupuk obor, kudu nyedaki. Batinnya masih sedikit bercampur bahasa Jawa. Ia tahu harus mencari cara untuk melihat lebih jelas, tapi rasa takut membuatnya membeku di tempat. Hujan semakin deras, air mengalir di permukaan tanah, membasahi kaki Aris. Setiap kali ia menoleh, sosok itu tetap ada. Tidak pernah berpindah, tapi semakin dekat rasanya. Angin malam membawa aroma yang aneh. Bau tanah bercampur sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, membuat perut Aris mual. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Saat membuka mata lagi, sosok itu sudah sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Tanpa suara, tanpa gerakan lain selain tatapan yang menakutkan, Aris mulai merasakan kepanikan yang nyata. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah tertahan sesuatu yang tak terlihat. Sing tenang, tenang we, ora ono. Ia mencoba menenangkan diri dengan bahasa Jawa lirih, tapi suaranya nyaris tak terdengar di atas hujan. Sosok itu seolah membaca pikirannya, diam, menatap, seolah menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Ia mencoba mengumpulkan semua keberanian, meraih kayu kecil di dekat gerobak sebagai alat pertahanan seadanya. Tangan gemetar, napas tersengal. Tapi ia tahu, jika ia tidak menghadapi sosok itu, ia bisa kehilangan kendali. Aris menatap ke sosok itu, mencoba menembus tatapannya. Tapi yang ada hanyalah kesunyian mencekam. Seketika, burung hantu terdengar di kejauhan. Suara-suara malam makin menambah ketegangan. Aris merasakan bulu kuduk berdiri, jantung berdetak kencang. Sosok putih itu mulai sedikit bergeser, perlahan, tapi cukup untuk membuat Aris sadar bahwa malam ini bukan malam biasa. Ia merasakan bahwa makhluk itu benar-benar ada, bukan sekadar bayangan atau imajinasi. Karena sepi, ia ingin berteriak, tapi suara seperti tercekat di tenggorokannya. Tolong, sopo anak kene. Ia mencoba berkata pelan. Suaranya pecah karena takut, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gemerisik daun yang semakin intens. Seolah seluruh alam ikut merasakan ketegangan ini. Aris menyadari satu hal. Malam ini, ia tidak bisa lagi menganggap sosok itu sebagai hal biasa. Setiap tetes hujan yang jatuh di tanah adalah hitungan waktu. Setiap gerakan angin adalah isyarat. Dan setiap gemerisik daun adalah pengingat bahwa sosok itu tidak akan pergi begitu saja. Ia tahu, malam ini, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di tengah gerimis dan sawah basah yang hening, sosok itu tetap berdiri, menatap Aris dengan tatapan yang membuat darahnya dingin. Menunggu, bersabar, dan perlahan tapi pasti, malam yang awalnya biasa berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu hujan semakin deras. Gerobak angkringan Aris
berdiri sendirian di pinggir sawah. Lampu kecilnya temaram. Cahaya kuningnya bergetar oleh percikan hujan yang jatuh di atap plastik. Suara gemericik air yang jatuh di tanah basah dan suara daun bergesekan tertiup angin membuat suasana semakin sunyi. Aris duduk di bangku kayu yang sudah basah. Tangan masih memegang gelas teh panas yang baru ia aduk. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut malam sebelumnya masih membekas di tubuhnya, seperti bayangan yang tidak bisa hilang. Tiba-tiba, dari kegelapan sawah di dekat pinggir jalan, muncul sosok seorang lelaki tua. Aris menelan ludahnya, tubuhnya tegang. Lelaki itu berjalan pelan. Langkahnya hampir tak terdengar karena hujan dan suara angin. Ia mengenakan baju lusuh yang basah kuyup, rambutnya yang putih menempel di wajah yang keriput. Aris mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa canggung di tengah ketegangan yang menyelimuti tubuhnya. Mas, suara serak itu terdengar, lembut tapi sedikit seram. Aris menatap, dan mata lelaki itu, mata itu dingin, seperti menembus langsung ke dalam dirinya. Melihat segala hal yang disembunyikan hati Aris, bahkan ketakutan yang paling dalam sekalipun. Jantung Aris berdegup kencang, napasnya memburu. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba berkata pada dirinya sendiri bahwa ini cuma manusia tua yang lapar, tapi tatapan itu terlalu menakutkan. Mas, jangan takut ya, saya cuma mau makan, kata lelaki itu lagi. Suaranya serak, bergetar, tapi ada nada ramah yang samar. Aris mengangguk pelan, mencoba tersenyum, meski senyumnya masih kaku. Ia menuang nasi kucing ke piring kecil dan menaruh gorengan di sampingnya, kemudian menyerahkan teh panas. Lelaki itu duduk di bangku kayu yang basah, menatap Aris tanpa bicara. Setiap gerakan lelaki itu lambat, seolah waktu di sekitarnya melambat, dan setiap rintik hujan yang jatuh menambah kesunyian yang mencekam. Aris duduk di seberang, tangannya gemetar saat mengaduk teh panas. Ia berusaha menatap lelaki itu, tapi mata kosong itu membuatnya tidak nyaman. Sesekali lelaki tua itu menggerakkan tangan, mengambil nasi atau gorengan, tapi gerakannya sangat pelan, seperti menahan sesuatu. Aris merasa napasnya semakin berat. Rasa dingin dari malam hujan itu seolah menjalar ke tulangnya, membuat tubuhnya semakin tegang. Lelaki tua itu menatapnya lagi. Sekali lagi matanya menusuk langsung ke hati Aris. Hujan deras, suara gemerisik daun, dan suara katak yang bersahutan, seolah menghilang, tersedot oleh ketegangan di antara mereka. Aris mencoba berbicara. Mas, mau duduk di sini sebentar? Suaranya hampir berbisik. Lelaki itu mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap, tidak berkedip. Aris merasa seperti diselidiki, seperti seluruh rahasia hidupnya terbaca oleh mata itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu selesai makan. Ia meneguk teh panas terakhir, mengelap bibirnya dengan ujung kain lusuhnya, lalu berdiri. Tapi sebelum pergi, sosok itu menatap Aris lebih lama, seperti ingin memastikan sesuatu. Aris merasakan bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdetak keras. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku, suaranya tersangkut. Terima kasih mas. Ia akhirnya berhasil berkata pelan. Lelaki tua itu mengangguk, lalu perlahan berjalan menuju gelap sawah. Hujan deras menutupi sebagian tubuhnya, namun Aris masih bisa melihat siluetnya samar. Setelah beberapa langkah, lelaki itu hilang di balik kabut malam, meninggalkan Aris sendirian dengan suara hujan dan rasa dingin yang semakin menempel. Namun, Aris segera menyadari hal yang lebih menakutkan. Sosok putih dari malam sebelumnya, pocong itu, kini semakin mendekat ke gerobak. Aris terkejut, napasnya memburu. Tubuhnya, sosok itu diam, tidak bersuara, hanya menatap gerobaknya dan dirinya. Jantung Aris seolah berhenti sebentar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut menguasai seluruh pikirannya. Ia menoleh ke semua arah, tapi hanya hujan, sawah basah, dan cahaya lampu gerobak yang temaram. Pocong itu semakin dekat, bergerak perlahan tapi pasti, seperti ada kehendak yang memaksa makhluk itu mendekat. Aris menggenggam kayu kecil di samping gerobak, tangannya gemetar, berusaha mencari keberanian. Sing tenang, tenang weh, Aris. Ora ono apa, gumamnya lirih dalam bahasa Jawa, mencoba menenangkan diri. Tapi suara hatinya bergetar. Ia tahu ini bukan mimpi, ini nyata. Aris memejamkan mata sebentar, mengatur napas. Ketika membuka mata lagi,
pocong itu sudah berada lebih dekat, hanya beberapa langkah dari gerobak. Sosok itu basah kuyup kain putihnya, menempel di tubuhnya, dan tatapannya begitu menakutkan, seolah menuntut sesuatu dari Aris. Ia merasa seluruh dunia di sekitarnya hilang. Hanya ada dirinya dan makhluk itu. Hujan deras membuat tanah licin, dan setiap tetes yang jatuh terasa seperti hitungan waktu. Aris tahu, jika ia tidak segera mengambil tindakan, makhluk itu bisa saja mendekat lebih jauh, bahkan menyerang. Tapi, apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada orang lain di sekitar. Lampu jalan jauh, hanya sawah yang basah, kabut, dan malam yang pekat. Ia mencoba menggerakkan kaki, tapi tubuhnya terasa berat, kaku. Tangannya menggenggam kayu, tapi rasa dingin dari makhluk itu sudah merayap ke tubuhnya, seolah udara malam menjadi beku. Aris menelan ludah, mencoba berkata, "Sopo kowe?" Tapi suaranya nyaris tidak terdengar di atas suara hujan. Pocong itu diam, tidak bergerak, hanya menatap. Dan saat itu, Aris menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali hujan deras, sosok itu selalu muncul. Ia bukan sekadar bayangan, bukan sekadar ilusi. Makhluk itu memiliki tujuan. Aris merasakan ketegangan meningkat, rasa takut yang menumpuk. Sejak malam sebelumnya, kini menjadi nyata dan lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menoleh sebentar ke gerobak, memastikan dagangan masih aman, tapi jantungnya tidak tenang. Sosok putih itu kini berada tepat di sisi gerobak, menatapnya dari jarak dekat. Aris bisa melihat kain putih itu basah, menempel di tubuh pocong, menimbulkan bayangan aneh di tanah yang basah. Hatinya berdebar, napasnya tersengal. Ia tahu, malam ini ia bukan hanya menghadapi hujan dan kesunyian, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. "Iki, aku kudu wani, kudu nadapi," gumam Aris lirih dalam bahasa Jawa. Tangannya masih menggenggam kayu. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Tapi satu hal yang jelas, ia tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Sosok itu sudah di sini, dan Aris tahu, malam ini, ia harus berhadapan langsung dengan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Hujan terus turun, menutupi suara langkah pocong, namun ketegangan terasa semakin nyata. Aris menatap ke segala arah, mencoba mencari celah untuk aman. Tapi hanya ada sawah basah, lampu gerobak yang temaram, dan kabut malam yang menelan semuanya. Pocong itu diam, hanya menatap, dan setiap detik yang berlalu membuat Aris semakin sadar bahwa malam ini ia bukan lagi manusia biasa yang berjualan angkringan. Ia kini menjadi bagian dari dunia yang selama ini hanya terdengar dalam cerita rakyat. Dunia di mana manusia dan makhluk gaib bertemu. Dan kadang manusia kalah. Aris menggenggam kayu, napas memburu, dan saat itulah ia merasakan tatapan pocong. Itu seperti menembus langsung ke jiwanya, menguak semua ketakutan terdalamnya. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi ia tahu satu hal. Malam ini adalah malam pertama dari teror yang takkan ia lupakan. Malam pertama dari hujan yang selalu membawa sosok itu. Malam pertama dari ketakutan yang akan memburu Aris setiap ia menyalakan gerobak angkringan di pinggir sawah. Hujan malam itu turun semakin deras. Tetesannya memukul atap plastik gerobak angkringan dengan ritme tak menentu, seperti irama yang memanggil sesuatu dari kegelapan sawah. Aris sedang menyiapkan teh panas. Air yang mendidih di teko menimbulkan uap yang bercampur aroma tanah basah dan minyak gorengan. Ia menggoyang sendok perlahan, berharap rasa hangat teh itu bisa menenangkan tubuhnya yang masih gemetar akibat pengalaman malam-malam sebelumnya. Tapi entah kenapa, udara malam itu terasa lebih berat, lebih pekat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut yang menutupi sawah. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Dari sisi gerobak di bawah rimat lampu, muncul sosok putih. Tubuhnya basah kuyup, kain yang menutupi seluruh badan seperti menempel di tubuhnya, basah dan berat. Tapi yang paling mengerikan, sosok itu tidak mengeluarkan suara langkah sedikit pun. Angin malam mengibaskan kainnya, tapi sosok itu tetap diam, hanya menatap Aris dengan mata yang tak terlihat. Atau mungkin mata itu tersembunyi di balik kain putih yang basah. Namun tatapannya menusuk, menembus, dan seolah menuntut sesuatu. Aris menelan ludah, tangannya gemetar begitu hebat, hingga sendok yang ia pegang bergetar. Sopo, kamu? Sopo, suaranya pecah,
hampir tersedak karena takut. Tubuhnya ingin lari, tapi kaki seperti tertahan tanah basah di bawahnya. Hujan deras, udara dingin, dan suara gemericik air membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menyingkir, menggerakkan tubuh menjauh dari sosok itu. Tapi sosok itu, dengan gerak lambat tapi pasti, mengikuti setiap gerakan Aris. Aris menunduk sebentar, mencoba mengumpulkan keberanian. Tangannya masih gemetar, nafas memburu. Melihat kain putih itu sedikit basah menggantung, membentuk bayangan menyeramkan di tanah yang temaram. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, jantungnya seperti hendak meledak. Iki, ora mungkin, iki nyata, gumamnya dalam hati. Sedikit bahasa Jawa keluar tanpa sengaja. Ia tahu ini bukan hal biasa, bukan bayangan yang muncul karena sepi, atau imajinasi semata. Sosok itu nyata, dan kini berada terlalu dekat. Tepat di sisi gerobaknya, Aris mencoba menyalakan lampu tambahan di gerobak, berharap cahaya bisa mengusir rasa takut yang menumpuk. Tapi lampu tidak menyala. Yang idahannya, lampu kecil yang temaram, cukup untuk membuat bayangan pocong itu semakin menyeramkan. Tatapan sosok itu membuat Aris seperti ditarik ke dalam pusaran dingin. Seolah ada tangan tak terlihat menahan tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak dengan bebas. Ia menatap ke sekeliling. Sawah basah terbentang luas, kabut menutupi sebagian, jalan setapak, dan hujan terus menetes deras. Tidak ada seorang pun di sekitar, hanya ia dan sosok putih itu. Suara angin, gemericik air hujan, dan suara daun bergesekan menambah ketegangan, seperti seluruh alam ikut menahan napas. Aris menggenggam kayu yang biasa ia gunakan untuk menekan gerobak agar stabil, tapi tangannya gemetar hebat. Tahujik, ia salah bergerak, bisa terjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Sosok pocong itu mulai bergerak sedikit, mendekat, tapi tidak ada suara langkah. Setiap langkahnya terasa seperti berat, menekan udara di sekitarnya. Aris mundur perlahan, napas memburu, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Ia merasa tubuhnya lemas, tapi rasa takut membuatnya tetap berdiri, tidak bisa lari terlalu jauh. Karena gerobak yang basah, membuat tanah licin, hujan deras menutupi suara apapun. Tapi kesunyian di antara mereka begitu pekat, sehingga setiap detik terasa panjang dan menegangkan. Aris menelan ludah, mencoba berbicara. Sopo kau? Opo kau? Arip. Opo karo? Aku, ucapnya dengan suara serak, hampir berbisik. Tapi sosok itu tetap diam, tidak menjawab, hanya menatap. Tatapan itu membuat tubuh Aris seolah membeku. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa dingin yang menjalar hingga ke tulang, dan perasaan bahwa malam ini hujan membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ingin menguji keberaniannya, atau mungkin menakutinya sampai batas akhir. Aris mencoba memalingkan pandangan, menatap gerobak, memastikan dagangan aman. Tapi ia tahu tidak ada yang bisa menolongnya malam itu. Semua orang jauh, lampu jalan jauh, hanya sawah yang basah dan kabut malam yang menelan. Sosok itu bergerak mendekat lagi, perlahan tapi pasti, seperti ada tujuan yang jelas. Aris bisa merasakan aura yang menekan, dingin yang menusuk, dan ketegangan yang membuat setiap ototnya tegang. Ia mencoba menggerakkan kaki, mencari ruang untuk mundur. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya menggenggam kayu lebih erat, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, jika ia melakukan kesalahan, makhluk itu bisa mendekat lebih cepat. Tenang, weh. Aris aja ngelak. Opo, Jo aman. Ia bergumam dalam hati, berusaha menenangkan diri dengan bahasa Jawa yang lirih. Tapi hatinya tahu, ini bukan sekadar ancaman biasa. Hujan terus mengguyur, membuat tanah licin dan udara semakin dingin. Aris merasakan bulu kuduknya berdiri, napasnya tersengal, dan tatapan pocong itu seperti menembus ke dalam jiwanya. Sosok itu diam, tapi kehadirannya begitu nyata, begitu menekan. Aris menutup mata sebentar, mencoba mengumpulkan keberanian. Saat membuka mata, sosok itu sudah berada lebih dekat, hampir di sisi gerobak. Hanya beberapa langkah saja. Aris ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Ia menelan ludah, menggenggam kayu, dan mencoba menghadapi sosok itu. Sopo,
Opo kau, ucapnya lagi. Suaranya pecah, hampir tidak terdengar di atas suara hujan. Sosok itu tetap diam, hanya menatap, menunggu. Dan Aris menyadari hal yang menakutkan. Sosok itu bukan hanya menakut-nakuti, tapi menilai, seolah malam ini adalah saatnya mengambil sesuatu darinya. Aris merasakan detik-detik panjang yang seperti melambat. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah terasa seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Tubuhnya gemetar, tangan memegang kayu erat, dan setiap inci di sekitarnya terasa penuh ketegangan. Sosok itu bergerak sedikit. Bayangan kain basahnya menari-nari di permukaan tanah yang berair. Dan Aris menyadari bahwa ia berada dalam keadaan terjebak. Tidak ada jalan keluar yang aman, tidak ada cahaya yang cukup, hanya hujan, sawah basah, dan tatapan mengerikan pocong itu. Aris menutup mata sebentar, berusaha mengatur napas, dan membuka mata perlahan. Sosok itu kini berada di samping gerobak, menatap tajam. Ia merasakan rasa takut yang mencekam, seolah setiap detik yang berlalu adalah ujian untuk nyawanya sendiri. Iki nyata? Ora iso dibohongi. Gumamnya lirih dalam hati. Ia tahu malam ini adalah malam yang berbeda. Malam di mana hujan membawa teror yang tidak akan pernah ia lupakan. Hujan deras, kabut tebal, suara gemerisik daun, dan tatapan itu membuat Aris merasa seluruh dunia menghilang. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, dan tidak ada yang bisa menolong. Sosok itu hanya diam, menatap, dan setiap detik yang berlalu membuat ketegangan semakin menumpuk. Aris merasakan keringat dingin, jantung berdegup keras, dan tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, hujan membawa bukan hanya air dan dingin, tapi sesuatu yang lebih menakutkan. Sesuatu yang akan terus menghantui Aris. Dan saat Aris menatap sosok itu, ia tahu satu hal. Malam ini baru permulaan. Malam ini adalah awal dari teror yang tidak akan berhenti. Malam ini adalah awal dari mimpi buruk yang akan memburu setiap hujan yang turun. Setiap langkah di sawah basah, dan setiap detik hidup Aris yang tenang sebelumnya, kini berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Sosok itu diam, hanya menatap, dan Aris tahu, malam ini ia menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Sesuatu yang akan terus mengikuti setiap gerakan, setiap napas, dan setiap detiknya. Hingga hujan berhenti, atau nyawanya ikut hilang dalam kegelapan. Hari demi hari berlalu. Hujan datang dan pergi, tapi malam selalu membawa hal yang sama untuk Aris. Ia tetap membuka angkringannya di pinggir sawah, menyiapkan nasi kucing, gorengan, dan teh panas. Berharap malam itu akan berbeda, berharap tidak ada yang menonton dari kegelapan. Tapi setiap hujan turun, sosok itu selalu kembali. Pocong itu diam, basah kuyup, selalu duduk di tepi sawah, menunggu gerobak Aris. Sosok itu tidak bergerak, tidak mengeluh, hanya menatap. Tatapannya membuat Aris merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aris mencoba mengabaikan sosok itu, berusaha fokus pada dagangannya. Kadang pelanggan datang, membeli nasi kucing atau gorengan, duduk di bangku kayu, bercakap ringan. Tapi setiap kali mereka menoleh ke arah sawah, tatapan mereka berubah. Wajahnya menunjukkan rasa ngeri yang samar, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. "Mas, kok sering kayak ada yang nonton ya?" tanya seorang pelanggan muda. Suaranya setengah bercanda, tapi ada getar ketakutan yang samar. Aris hanya bisa tersenyum kaku. Bibirnya bergerak, tapi hatinya gemetar. "Ah, ya, mungkin bayangan kali. Hujan gerimis, efek lampu juga," jawabnya sambil mencoba terdengar santai. Namun di dalam hati, Aris gelisah. Ia tahu, sosok itu nyata. Sosok itu tidak pernah meninggalkan gerobaknya. Selalu ada, selalu menunggu, selalu menatap. Malam itu, hujan deras kembali datang. Aris menyalakan lampu kecil di gerobak, berharap cahaya itu bisa membuat sosok itu menjauh. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tatapan pocong itu seperti menembus seluruh ruang, menembus tubuh dan pikirannya. Dan Aris merasa setiap detik yang berlalu membuatnya semakin kecil. Seperti ia hanyalah boneka yang sedang diperhatikan makhluk gaib itu. Ia mencoba memindahkan gerobak ke tempat yang lebih terang, di dekat lampu jalan yang jaraknya cukup jauh dari sawah. Aris berharap dengan cahaya lebih terang,
pocong itu akan pergi. Ia menyeret gerobak dengan susah payah. Tanah licin membuat roda tersangkut lumpur. Tapi ketika ia menoleh ke belakang di tepi sawah, sosok itu sudah muncul kembali. Diam, menatap, bahkan tampak sedikit lebih dekat daripada sebelumnya. Ini gak wajar, gumam Aris lirih. Sedikit bahasa Jawa keluar dari bibirnya. Iki, ora normal. Opo iki? Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran di dahi, meski hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Setiap hujan, sosok itu kembali. Tidak peduli ia pindah jauh, tidak peduli ia mencoba menyibukkan diri dengan dagangan atau bercanda dengan pelanggan. Pocong itu selalu hadir, diam, menatap, menunggu. Aris mulai merasa terganggu, hampir kehilangan fokus. Ia menyadari bahwa pelanggan semakin sering menatap ke arah sawah dengan ekspresi cemas. "Mas, kok kayak ada yang ngintip ya dari sawah itu?" tanya seorang ibu. Suaranya pelan, tetapi jelas terdengar ketakutan. Aris tersenyum kaku, mencoba menenangkan hati mereka dan dirinya sendiri. Itu mungkin bayangan kali. Lampu temaram, hujan deras, katanya. Meski di dalam hatinya, rasa takut semakin menumpuk. Hujan semakin deras, menimbulkan suara gemericik yang menenggelamkan suara lainnya. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih aneh, bau anyir yang samar, tapi membuat perut Aris mual. Sosok pocong itu tetap di sana, diam, basah, menatap gerobak dan Aris. Tatapannya menimbulkan tekanan yang terasa nyata, seolah seluruh udara di sekitarnya menjadi beku, dan setiap detik yang berlalu seperti menekan tubuh Aris semakin keras. Aris mencoba mengambil napas panjang, memejamkan mata sebentar, dan mencoba menenangkan diri. Tenang, tenang weh. Ora ono opo-opo, gumamnya lirih. Bahasa Jawa keluar sebentar karena ketakutan yang merayap. Ia tahu ini bukan sekadar ilusi, bukan sekadar bayangan di hujan malam. Sosok itu nyata, dan ia selalu kembali. Setiap kali hujan turun, teror itu muncul, menatap, menunggu. Malam demi malam, Aris mulai kehilangan rasa aman. Ia mencoba membuka angkringan lebih awal, menutup lebih awal, berpindah ke sisi jalan yang lebih terang, tapi tidak ada yang berhasil. Pocong itu selalu muncul, duduk di tepi sawah, diam, basah kuyup, menatap gerobaknya. Bahkan ketika Aris mencoba menutup mata, di rumah setelah pulang, bayangan itu tetap hadir dalam pikirannya. Ia merasa seolah dikejar, diperhatikan, dan tak pernah bisa lepas dari tatapan itu. Rasa takut itu membuat tidur Aris tidak nyenyak. Setiap kali hujan turun di malam hari, tubuhnya tegang, jantung berdetak kencang, dan ia selalu melihat bayangan putih itu berdiri di kejauhan sawah. Kadang, dalam mimpinya, sosok itu mendekat, diam, tanpa suara, hanya menatap. Aris terbangun dengan keringat dingin, nafas tersengal, dan tubuh gemetar hebat. Ia mulai merasa kelelahan, takut, dan putus asa. Pelanggan mulai menyadari hal itu. Mereka bertanya dengan nada ragu, "Mas, kenapa sering kayak ada yang nonton ya? Kayak ada yang ikut memperhatikan?" Aris tersenyum tipis, mencoba terdengar santai, tapi hatinya gemetar. Ia tahu mereka tidak bisa melihat apa yang ia lihat, tidak bisa merasakan ketakutan yang setiap malam membekap dirinya. Ia hanya bisa menelan ludah, menatap sawah basah, dan berharap hujan segera reda agar sosok itu pergi. Meski ia tahu itu tidak mungkin, Aris mencoba mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Ia berpikir untuk menyalakan lampu lebih terang, mengundang tetangga untuk menemaninya, atau bahkan menutup gerobak lebih awal. Tapi semua usaha itu sia-sia. Setiap hujan, pocong itu selalu hadir, diam, menatap, menunggu. Aris mulai merasa putus. Ia sadar malam demi malam, ia terjebak dalam lingkaran teror yang tidak berujung. Ia duduk di bangku kayu, tangan memegangi gelas teh yang mulai dingin, menatap sawah basah, dan mencoba menenangkan diri. Tapi tatapan itu selalu kembali, menembus pikirannya, membuat tubuhnya gemetar, membuat hatinya berdetak keras. Aris menyadari satu hal yang menakutkan. Malam ini bukan malam pertama, bukan malam terakhir, tapi malam yang akan terus berulang. Selama hujan turun, selama gerobak angkringannya berdiri di pinggir sawah, selama ia hidup,
Aris menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan pocong itu tetap ada di pikirannya. Ia tahu, ia harus menemukan cara untuk menghadapi makhluk itu, atau ia akan terus dihantui setiap hujan. Tapi di saat yang sama, ia merasa ketakutan yang begitu mencekam. Seperti malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa ia hindari, sesuatu yang akan terus mengikuti setiap langkahnya. Dan hujan malam itu terus turun, menutupi suara langkah, mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Aris duduk di gerobak, memegangi kayu, napas tersengal, bulu kuduk berdiri, dan menyadari bahwa setiap malam yang berlalu, pocong itu selalu kembali. Tidak peduli ia mencoba menghindar, tidak peduli ia mencoba berpindah tempat, makhluk itu selalu menatap, selalu menunggu, selalu diam, dan malam demi malam, teror itu menjadi bagian dari hidup Aris. Tak terpisahkan, tak bisa dihindari, dan membuat setiap tetes hujan malam terasa seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang lebih menakutkan. Aris duduk di bangku kayu gerobaknya. Hujan masih mengguyur deras. Air menetes dari atap plastik, membasahi tangan dan rambutnya. Tapi tubuhnya terasa panas karena ketegangan yang menumpuk. Sosok pocong yang selama ini selalu muncul, kini hadir lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Tatapannya menusuk, kain putih yang basah menempel di tubuhnya, bayangan yang menakutkan menari-nari di tanah yang becek. Aris menarik napas panjang, menggenggam kayu di tangannya lebih erat, tapi kali ini rasa takutnya bercampur dengan tekad. Ia sadar, ia tidak bisa terus-terusan hanya lari dan menunggu sosok itu datang. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, setelah hujan reda, Aris mulai mencari informasi. Ia bertanya ke tetangga, orang-orang yang biasa lewat sawah, siapa saja yang mungkin tahu sejarah tempat itu. Beberapa orang menatapnya dengan heran, sebagian menggeleng pelan, dan sebagian lagi memberi tanda agar ia tidak terlalu ikut campur. Akhirnya, ia mendatangi rumah seorang kakek yang dikenal banyak tahu soal sejarah desa. Kowe ngerti ora? Pernah ada wong mati ning sawah kui? Tanya Aris hati-hati. Suaranya masih agak bergetar. Kakek itu menatap Aris dalam matanya, seolah menimbang-nimbang apakah harus memberitahu. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Wektu kui, udah kara 10 tahun kepungkur, ana wong sing mati ning tengah sawah. Awake di ora bisa ngubur kanti. Benar? Keluargane wedi, utawa ora gelem, aku ora ngerti. Nanging saben udan deres kabar, ngomong, rohiku isi ana, ngenteni saka wong sing salah langkah, sing aiso nyawang awake diu. Aris menelan ludah. Perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Ia berjalan pulang, pikiran kacau. Jadi, ini mungkin hantu korban tanah sawah. Nyari sesuatu, utawa nyari akut, gumamnya dalam hati. Sedikit bahasa Jawa keluar dari bibirnya tanpa sengaja. Ia merasa dingin bukan karena hujan, tapi karena kesadaran yang mulai meresap. Malam-malam sebelumnya bukan kebetulan. Sosok itu muncul setiap hujan bukan sekadar iseng, tapi ada tujuan, sesuatu yang harus dicari. Aris memutuskan untuk bertanya lebih jauh. Ia mendatangi dukun kampung yang biasa dipercaya menangani urusan gaib. Dukun itu duduk di teras rumahnya. Asap dupa tipis mengepul, lampu minyak kuning memberi cahaya remang. Kowe wis ngerti kahanan sawah kui? Pocong sing metu saben udan deras. Iki ora sembarang roh, kata dukun itu pelan. Suaranya berat, penuh makna. Roh sing durung tenang, awakne koyo wong sing ditinggal ora dikubur kanthi bener. Yen kowe ketemu, ojo lari. Luwih becik kowe ngerti niat opo sing digoleki. Yen ora, bakal terus-terusan ngekor kowe kau kudu wani. Ngerti, lan ngati-hati. Aris mengangguk pelan, merasakan ketegangan bertambah. Kata-kata dukun itu menambah kepalanya berat. Ia pulang dengan kepala penuh pikiran. Setiap langkah di sawah basah membuat kakinya terasa berat. Ia memikirkan cara menghadapi sosok itu, tetapi ketakutan yang sudah mengakar membuatnya ragu. Malam itu, hujan kembali turun, deras. Aris menyalakan lampu gerobak, membuat bayangan di sawah basah menari-nari. Sosok pocong muncul lagi, kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Cahaya lampu gerobak menyingkap sebagian wajahnya. Aris menelan ludah, keringat bercucuran meski hujan membasahi tubuhnya. Sosok itu tampak lebih jelas,
kain putih basah, wajah pucat, mata kosong tapi menusuk, menatap langsung ke arah Aris. Aris merasa seluruh tubuhnya tegang, nafasnya tersengal, tangannya gemetar memegang kayu, dan hatinya terasa nyeri karena ketakutan bercampur penasaran. Ia tahu malam itu berbeda. Sosok itu seolah ingin memberitahu sesuatu, seolah niatnya tidak sekadar menakut-nakuti, tapi benar-benar menunggu interaksi, menunggu Aris mengerti maksudnya. Aris mengumpulkan keberanian, menarik napas panjang. Aku ngerti si iki, opo sing arep kau. Suaranya lirih, sedikit bahasa Jawa. Ia tahu itu belum cukup, tapi sekadar memulai. Sosok itu diam, tidak bergerak, hanya menatap, menunggu respon berikutnya. Hujan deras menutupi suara apapun selain tits-tits yang jatuh di atap gerobak dan tanah basah. Ia mencoba berpikir logis, mencari cara untuk membuat kontak. Aku ngerti kowe durung tenang, aku kudu nulungi. Opo sing kudu tak lakoni? Ucap Aris pelan. Tangannya gemetar memegang kayu. Sosok itu tetap diam, tapi tatapannya intens, menusuk langsung ke jantung Aris. Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap gerakan pocong itu lambat tapi pasti, mendekat sedikit demi sedikit. Aris ingat kote-kota dukun kampung. Roh sing durung tenang ora bakal ninggalake wong sing ana ing saset hake, nanging kowe kuduani. Ngerti maksud? Ia tahu malam ini harus mengambil risiko, mencoba memahami maksud sosok itu. Meski rasa takutnya mencekam hingga setiap inci tubuhnya terasa tegang, dengan tangan gemetar, Aris menaruh kayu, mencoba menatap sosok itu lebih dekat. Sosok itu mendekat, perlahan, tatapannya menusuk, seolah membaca setiap pikiran Aris. Rasa dingin yang menjalar ke tulang membuatnya menggigil. Tapi kali ini ada perasaan lain yang muncul. Penasaran dan tekad. Ia harus tahu siapa sosok itu, apa yang diinginkan, atau bagaimana ia bisa menenangkan roh yang muncul setiap hujan. Aris mengambil napas panjang. Suara hujan deras menutupi gemetar hatinya, dan ia mulai berbicara lebih lantang. Aku ngerti kowe durung tenang. Aku ngerti kowe isih nyari opo sing tak lakoni supaya kowe aiso tenang. Suaranya pecah, tapi tegas. Sosok pocong diam, menatap, mendekat. Tatapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi kali ini ada rasa berbeda. Rasa bahwa sosok itu menunggu sesuatu darinya, bukan sekadar menakut-nakuti. Hujan deras semakin deras. Air jatuh ke tanah, membasahi sawah, dan membuat lampu gerobak bergetar. Aris menahan napas, mencoba membaca niat pocong itu. Wajahnya mulai terlihat lebih jelas. Di cahaya lampu gerobak, kulit pucat, mata kosong tapi intens. Aris merasakan bahwa malam ini adalah titik awal untuk memahami sosok itu, untuk menyelidiki misteri yang selama ini membuatnya teror. Setiap hujan, setiap tetes hujan yang jatuh, terasa seperti menghitung waktu, dan Aris sadar malam ini bisa menjadi malam paling menentukan. Ia tahu bahwa jika gagal, teror itu akan terus menghantuinya. Setiap hujan, setiap langkah di sawah, setiap detik yang ia kira aman. Tapi jika ia berani, mungkin ia bisa mengerti maksud pocong itu, atau bahkan membantu roh yang belum tenang, sehingga malam-malam berikutnya tidak lagi menjadi mimpi buruk yang berulang. Aris menggenggam kayu, menatap sosok itu, dan berbisik, "Iki, aku ora wedi maneh. Aku bakal ngerti niatmu. Aku bakal nulungi. Opo wae sing perlu tak lakoni." Sosok itu diam, basah kuyup, menatap, seperti menilai keberanian Aris. Hujan deras, udara dingin, dan suara gemericik sawah menambah ketegangan. Tapi kali ini, Aris merasakan tekad yang menguat, bahwa ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi, ia akan menyelidiki, dan ia akan mencoba menenangkan roh yang terus menghantui setiap hujan. Dan malam itu, di tengah hujan deras, di tepi sawah yang basah, di bawah lampu temaram gerobak, Aris mulai memahami satu hal. Pocong itu bukan sekadar menakut-nakuti. Ia mencari sesuatu. Ia mencari jawaban. Dan Aris tahu, malam ini adalah malam pertama dari penyelidikan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam pertama dari keberanian yang harus ia kumpulkan. Dan malam pertama dari rahasia gelap tanah sawah yang akhirnya mulai terungkap sedikit demi sedikit. Malam itu, hujan turun deras, seperti ingin menenggelamkan seluruh desa. Angin menerpa dedaunan,
membuat suara gemerisik semakin menyeramkan. Aris berdiri di samping gerobak angkringannya. Tangan gemetar memegang obor kecil yang ia ambil dari rumah. Api kecil itu menari-nari. Cahaya temaramnya bergoyang mengikuti hembusan angin, tapi setidaknya memberikan sedikit keberanian untuk menghadapi sosok yang selama ini menghantuinya. Aris menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang berdegup kencang. Iki saiki kuduane, kudu ngerti opo sing dikarepake, gumamnya lirih dalam bahasa Jawa. Ia tahu, selama ini ia lari, menghindar, dan hanya bersembunyi di balik gerobak. Tapi malam ini berbeda. Ia harus menghadapi, harus mengetahui maksud pocong itu, atau ia akan terus dihantui selamanya. Dengan langkah gontai, ia mendekat ke arah sosok putih yang diam di tepi sawah. Hujan deras membasahi seluruh tubuhnya, menempel di rambut, baju, dan kaki. Tanah basah licin membuat setiap langkah menjadi perjuangan, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takut yang menekan seluruh tubuhnya. Sosok itu menatap, diam, basah kuyup. Kain putihnya menempel, bayangan yang menakutkan menari-nari di tanah. Tatapan itu menusuk, seolah bisa menembus pikiran Aris dan membaca setiap ketakutannya. "Kenapa kamu datang terus ke sini? Apa yang kamu mau?" teriak Aris. Suaranya pecah, hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Ia mengangkat obor lebih tinggi, mencoba memberikan cahaya terang di wajah pocong itu. Sosok itu tetap diam, menatap, tidak bergerak. Aris bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap tarikan napas terasa berat, dan suara jantungnya seperti bergaung di seluruh dada. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Sekali-kali langkahnya cepat, membuat Aris tersentak dan hampir terjatuh. Tanah licin membuatnya kehilangan keseimbangan, dan obor yang dipegang terlepas. Api kecil memantul, cahaya temaram menyorot kain putih basah pocong itu, menimbulkan bayangan yang menari-nari di tanah becek. Aris menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat, dan ia menyadari satu hal mengerikan. Sosok itu bukan sekadar menakut-nakuti. Aris menatap lebih dekat, mencoba memahami apa yang dilakukannya. Ia melihat tangan pocong mengepal, menahan sesuatu di dalam kain putihnya yang basah. Jantungnya berdetak lebih cepat, napas memburu. Tubuhnya menegang, dan rasa dingin semakin menusuk. Ia merasakan hawa yang mengerikan. Sosok itu ingin mengambil nyawanya, bukan sekadar menakut-nakuti. Iki serius, aku kuduani, gumam Aris dalam hati. Ia mencoba berdiri lebih tegak, mengangkat obor sisa api kecil yang jatuh ke tanah, dan menatap langsung ke mata kosong sosok itu. "Aku ora bakal lari maneh, opo wesing dikarepake. Aku bakal ngerti." Suaranya pecah, tapi ada keberanian yang perlahan muncul dari dalam diri yang gemetar. Pocong itu bergerak lagi, kali ini lebih cepat. Kain putihnya basah menempel di tubuh. Bayangan menakutkan menutupi sebagian sawah. Aris hampir terjatuh lagi. Tanah licin membuatnya sulit menjaga keseimbangan. Ia menekuk lutut, memegang gerobak sebagai penopang, dan obor kecil itu bergoyang mengikuti gerakan pocong. Sosok itu mendekat, menatap, dan Aris bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tertahan di tangan pocong itu, sebuah benda kecil, tapi penting. Sesuatu yang ia tidak bisa langsung kenali di tengah hujan deras dan cahaya temaram. Aris menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Apa iki? Opo sing dikarepake saka aku?" gumamnya lirih. Sosok itu semakin dekat, menatap tajam, dan udara di sekitarnya terasa semakin berat. Setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti menghitung detik menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Aris menyadari bahwa jika ia tidak bertindak cepat, sosok itu akan menyerang, dan kemungkinan besar ia tidak akan bisa bertahan. Ia memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan tangan gemetar, ia melangkah lebih dekat, obor diangkat setinggi mungkin, dan mencoba berbicara lagi. "Aku ngerti kowe. Aku ngerti kowe durung tenang. Apa wae sing kudu tak lakoni supaya kowe aiso tentrem. Aku bakal nulungi." Suaranya pecah, tapi tegas. Sosok itu diam, menatap, dan Aris merasakan detak jantungnya seperti berhenti sebentar. Hujan deras menutupi suara apapun selain gemericik air dan angin malam. Tapi tatapan itu lebih keras daripada semua suara yang ada. Pocong itu tiba-tiba bergerak lebih cepat, melompat hampir ke arah Aris, dan tubuhnya tersentak,
membuatnya terjatuh. Obor yang ia pegang terlepas lagi. Cahaya kecilnya menyorot kain putih basah pocong itu, memperlihatkan bayangan mengerikan yang seolah menelan seluruh malam. Aris merasakan jantungnya seperti ingin keluar dari dada. Tangan gemetar dan tubuhnya lemas. Ia tahu, sosok itu bukan hanya ingin menakut-nakutinya, tapi benar-benar mendekat dengan niat tertentu. Ia mencoba menahan diri, memegang tanah basah, dan menatap langsung ke mata kosong itu. Rasa takut yang selama ini menumpuk, bercampur dengan penasaran dan tekad. Aris menyadari bahwa sosok itu mencari sesuatu yang berhubungan dengannya. Atau mungkin sesuatu yang harus ia bantu untuk tenang. Ia menelan ludah, menggenggam tanah basah dengan tangan lain, dan mencoba berbicara lagi. Aku, ora wedi. Aku bakal ngerti niatmu. Aku bakal nulungi. Apa wae sing kudu tak lakoni. Hujan deras, tanah licin, cahaya obor yang temaram, dan tatapan sosok itu membuat malam terasa sangat panjang. Aris merasakan tubuhnya tegang, bulu kuduk berdiri, dan napas tersengal. Ia tahu malam ini bisa menjadi titik paling menentukan. Sosok pocong itu diam, mengepalkan tangan yang menahan sesuatu, menatap Aris dengan intensitas yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aris mencoba mendekat lagi, langkah demi langkah, hati berdetak kencang, dan ia sadar satu hal. Malam ini, hujan membawa konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Sosok itu bukan sekadar bayangan, bukan sekadar hantu iseng, tapi roh yang mencari jawaban, mencari sesuatu, dan kini Aris menjadi bagian dari misteri itu. Ia tahu jika gagal memahami niat pocong, teror ini tidak akan berhenti, dan mungkin nyawanya menjadi taruhan dengan keberanian terakhir. Aris meraih tanah basah, menatap pocong, dan berkata dengan suara gemetar tapi tegas, Aku ngerti kowe durung tentrem. Aku bakal nulungi. Aku ora wedi maneh. Sosok itu diam, menatap, dan perlahan, seolah menilai keberanian Aris. Setiap tetes hujan yang jatuh, setiap percikan cahaya dari obor yang hampir padam, seolah mempertegas bahwa malam ini adalah malam penentuan. Pocong itu menahan sesuatu. Tangan mengepal, menatap Aris, dan jantung Aris berdetak kencang. Ia tahu, jika malam ini gagal, bukan hanya ketakutan yang akan terus menghantuinya, tapi kemungkinan nyawanya juga. Namun, jika ia berani memahami maksud sosok itu dan melakukan apa yang benar, mungkin roh itu akan tenang, dan teror yang menghantui hujan-hujan sebelumnya bisa berakhir. Aris menggenggam tanah basah, memejamkan mata sebentar, dan ketika membuka mata, ia menatap langsung ke mata kosong pocong itu. Berkata pelan tapi tegas, Aku ora bakal lari. Aku bakal ngerti niatmu. Opo wae sing kudu talakoni. Aku siap. Hujan deras terus turun. Cahaya temaram dari obor hampir padam. Tapi tatapan itu tetap intens, menusuk, seolah menuntut jawaban dan keberanian Aris. Dan malam itu, hujan deras, tanah basah, cahaya temaram gerobak, serta tatapan mengerikan pocong, menjadi saksi dari konfrontasi Aris dengan roh yang selama ini menghantuinya. Ia sadar, malam ini adalah titik balik, malam yang akan menentukan apakah teror akan berlanjut, atau ia berhasil mengungkap maksud pocong. Sebelum hujan berikutnya datang dengan ancaman yang lebih mengerikan lagi, hujan malam itu turun semakin deras, menebarkan aroma tanah basah yang pekat dan aroma minyak gorengan yang menempel di udara. Angin menderu melalui pepohonan dan sawah, menimbulkan suara yang menyeramkan, seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Aris berdiri di samping gerobak angkringannya, tubuh basah kuyup, napas memburu, dan jantung berdetak seperti hendak meledak. Ia menatap sosok pocong yang selama ini menghantuinya. Tubuh putih itu kini semakin nyata, menempel di pandangannya, basah oleh hujan, dan aura dinginnya menusuk hingga ke tulang. Aris menelan ludah, tangan gemetar memegang kayu yang biasa ia pakai untuk menopang gerobak. Ia mencoba berpikir, mencoba mencari cara untuk melawan, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah tanah sawah basah, menahan setiap gerakannya. Sosok itu diam, menatapnya dengan mata kosong yang menusuk, menunggu reaksi Aris. Rasa takut, putus asa, dan ketegangan bercampur menjadi satu, membuat seluruh tubuhnya terasa panas, meski hujan membasahi seluruhnya. Iki akhir, opo sing kudu tak lakoni, gumam Aris lirih.
Sedikit bahasa Jawa keluar dari bibirnya tanpa disadari. Ia tahu malam ini bukan sekadar hujan biasa, bukan malam seperti sebelumnya. Ini malam terakhir, malam yang akan menentukan nasibnya, malam yang bisa jadi menutup seluruh cerita hidupnya di desa itu. Aris mencoba menarik napas panjang, menggenggam kayu lebih erat, tapi setiap gerakannya terasa berat. Sosok pocong itu bergerak perlahan, mendekat, dan setiap langkahnya seolah menekan udara, membuat hati Aris berdegup kencang. Tubuhnya terasa kaku, dingin menembus ke dalam tulang, dan ia sadar satu hal, sosok itu kini bukan lagi sekadar menakut-nakuti, tapi benar-benar memeluk tubuhnya. Rasa dingin yang menusuk itu membuat Aris terpaku. Napasnya tersengal, dan pandangannya mulai kabur karena ketakutan dan hujan yang membasahi wajahnya. Aris, iki, ora aiso ual maneh, bisik hatinya sendiri. Meski tidak keluar suara, tubuhnya terasa terhenti, tidak bisa bergerak, seolah seluruh energi yang dimilikinya tersedot oleh sosok itu. Hujan deras memukul atap plastik gerobak, menimbulkan suara ritmis yang menambah ketegangan malam itu. Setiap tetes yang jatuh ke tanah seolah menghitung detik-detik menuju sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sosok pocong itu mendekat lebih dekat. Kain putihnya basah menempel di tubuhnya. Tangan mengepal di bagian dada seolah menahan sesuatu yang tidak terlihat. Aris merasakan hawa dingin yang menusuk, membuat seluruh tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Setiap kali ia mencoba menggerakkan tangan atau kaki, tubuhnya tidak merespons, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Hujan deras, angin menderu, dan suara gemericik air di sawah membuat suasana semakin mencekam. Cahaya lampu gerobak kecil bergetar, menyorot kain basah pocong yang menempel di tubuhnya. Bayangan menakutkan menari-nari di tanah becek, membentuk siluet yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. Ia sadar, malam ini berbeda. Ia merasa bahwa ini bukan sekadar teror biasa, ini adalah klimaks dari semua malam yang dilaluinya, malam yang menentukan hidupnya. Aris menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut yang mencekam tidak membiarkan dirinya tenang. Ia merasakan kehangatan kayu di tangan sebagai satu-satunya pegangan, tapi tubuhnya tetap kaku. Sosok pocong itu kini menempel di seluruh tubuhnya, memeluknya seolah menahan, seolah ingin membawanya ke dunia lain. Ia bisa merasakan setiap detik yang berlalu, setiap tetes hujan yang jatuh, dan setiap tarikan napasnya sendiri yang semakin berat. Iki bener. Iki pungkasan, opo sing bakal kelakon, gumam Aris dalam hati. Suaranya hampir hilang oleh derasnya hujan dan deru angin malam. Ia menatap sosok pocong itu, mencoba membaca niatnya, tapi mata kosong itu tidak menunjukkan emosi. Ia merasa terjebak, tak ada jalan keluar, dan tubuhnya terasa semakin berat. Sosok itu menahan, memeluk, dan udara di sekitarnya terasa dingin, menusuk hingga ke sumsum. Gerobak angkringan seolah ikut diam. Lampu kecil yang selama ini menyala, kini padam, hanya meninggalkan cahaya remang dari obor yang hampir padam di tangan Aris sebelum terjatuh. Suasana hening, hanya suara hujan yang terdengar. Aris merasakan seluruh dunia menghilang, meninggalkan hanya dirinya, sosok pocong, dan hujan deras yang membasahi tanah sawah. Ia tahu, malam ini adalah akhir, malam yang akan menentukan segalanya. Sosok pocong itu semakin erat memeluk tubuhnya, membuat Aris nyaris tidak bisa bernapas. Tubuhnya terasa kaku, dingin menembus ke tulang, dan ia mulai merasakan pusing hebat. Namun di dalam kepanikan itu, ada satu pemikiran yang muncul. Sosok itu mungkin mencari sesuatu yang harus ia berikan, atau sesuatu yang harus ia pahami sebelum semuanya berakhir. Iki pungkasan, aku kudu wani, aku kudu enggati. Niat, gumam Aris dalam hati. Sedikit bahasa Jawa. Ia mencoba menggerakkan tangan yang satu, mencoba menyentuh kain putih basah yang menempel di tubuh pocong itu. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal, tapi tekad untuk mengetahui maksud sosok itu membuatnya tetap bertahan. Aris bisa merasakan tatapan kosong pocong itu menembus pikirannya, menilai keberaniannya. Tubuhnya terasa semakin kaku,
Dingin menusuk ke tulang, dan setiap detik yang berlalu seperti menambah beratnya malam itu. Ia mencoba membuka mata lebih lebar, menatap kain putih basah yang menempel di tubuh pocong, dan melihat ada sesuatu yang tersembunyi di balik pelukan itu, sebuah benda kecil, yang tampaknya menjadi inti dari semua teror yang menghantuinya selama ini. Hujan semakin deras, angin menderu, dan suara gemericik air di sawah membuat Aris nyaris kehilangan kesadaran. Namun, di tengah kegelapan dan ketegangan itu, ia merasa ada satu hal yang harus ia lakukan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba bicara. Suaranya pecah, tapi tegas. Aku ngerti kowe durung tentrem, aku bakal nulungi. Apa? Wasting kudu tak lakoni. Aku siap. Sosok pocong itu diam, tatapannya intens, dan Aris merasakan sesuatu yang berubah. Sesuatu yang menegaskan bahwa malam ini adalah klimaks dari semua yang terjadi dalam sekejap. Aris merasakan tubuhnya terangkat sedikit. Sosok pocong yang menempel di tubuhnya bergerak. Tapi kali ini ada rasa berbeda. Ia merasakan hawa dingin tetap menusuk, tapi bukan lagi menakut-nakuti semata. Ada perasaan bahwa malam ini sesuatu akan terungkap. Bahwa misteri yang menghantui setiap hujan, setiap langkahnya di sawah, akan mencapai titik puncak. Aris menutup mata sebentar, mencoba mengumpulkan semua keberanian. Dan ketika membuka mata, ia menatap langsung ke mata kosong pocong itu, berkata lirih, tapi tegas. Iki pungkasan, aku ora wedi maneh. Aku bakal nulungi, aku siap nampak kabeh. Hujan deras, angin menderu, dan sawah basah menjadi saksi dari malam terakhir itu. Dan malam itu, penduduk kampung mendengar jeritan Aris yang hilang di telan sawah, suara yang membekas di ingatan mereka. Gerobak angkringan tidak pernah terlihat lagi. Sosok pocong, basah kuyup, diam di pinggir sawah, menunggu pelanggan berikutnya. Hujan tetap turun, angin tetap menderu, dan cerita tentang malam terakhir Aris menjadi legenda yang menakutkan. Mengisi setiap malam, hujan dengan bayangan kain putih yang menatap dari kejauhan sawah. Sejak malam itu, tidak ada yang berani membuka angkringan di pinggir sawah saat hujan deras. Penduduk kampung hanya melihat sosok putih berdiri diam di tepi sawah, menunggu, selalu menunggu, membawa misteri dan ketakutan yang tidak pernah selesai. Dan setiap tetes hujan yang jatuh, seolah menghitung detik, menandai malam baru bagi roh yang tidak pernah tenang itu.